Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Fauzi, NPM 208210061. Saya di sini akan menjelaskan beberapa alat-alat yang ada di laboratorium. Yang pertama, mikroskop. Mikroskop berguna untuk melihat sel-sel mikroorganisme seperti sel bakteri. Yang kedua, ada gelas ukur. Fungsi gelas ukur ini adalah sebagai alat untuk mengukur volume larutan mulai dari volume 10 ml hingga 2 liter. Yang ketiga, tabung reaksi. Tabung reaksi ini adalah peralatan gelas yang terbuat dari kaca atau plastik. Yang keempat, labu ukur. Labu ukur atau volumetric flash atau labu takar adalah alat kimia yang digunakan untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. 5. Labu Erlenmeyer. Erlenmeyer adalah jenis labu laboratorium yang banyak digunakan. Yang keenam, gelas beker atau gelas piala. Gelas yang sering disebut gelas piala dan gelas kimia ini adalah alat laboratorium yang berfungsi sebagai penampung. Yang ketujuh, pipet tetes. Pipet tetes untuk memindahkan volume cairan yang telah diukur. Pipet ukur. Fungsi pipet ukur adalah untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume. Yang 9, pipet volume atau gondok. Pipet gondok atau pipet volume. Berbeda dengan pipet tetes memiliki ukuran yang lebih besar. 10. Kaki tiga. Kaki tiga dalam alat laboratorium adalah besi yang mempunyai 3 kaki yang memiliki fungsi sebagai penyangga. Yang ke-11, rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi adalah alat yang umumnya terbuat dari kayu. 12. Penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi terbuat dari kayu dan digunakan untuk menjepit tabung reaksi saat proses pemanasan. Yang ke-13, pipet tetes. Plat tetes. Fungsi plat tetes adalah sebagai penguji kesamaan suatu larutan. 14. Mortal dan alloy atau pastel. Mortal dan pastel atau dalam bahasa Indonesia dinamai lesung dan alu. 15. Kawat kasa. Fungsi kawat kasa adalah untuk menahan beker atau labu ketika proses pemanasan. Kawat nikrom. Fungsi kawat krom adalah mengidentifikasi zat dengan cara uji nyala. Yang ke-17, corong pisah. Peralatan laboratorium berbentuk kerucut dengan tutup setengah bola ini biasanya digunakan dalam proses ekstraksi cair. 18. Batang pengaduk. Batang pengaduk digunakan untuk mencampur cairan dengan bahan kimia untuk keperluan praktek di laboratorium. 19. Gelas kaca atau gelas arloji. Gelas berbentuk bundar dengan beragam diameter ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya 20. Labu destilasi. Fungsi destilasi atau penyulingan adalah memisahkan suatu larutan ke dalam masing-masing komponennya. 21. Kondensor. Kondensor adalah alat laboratorium yang memiliki fungsi untuk mendinginkan cairan panas dengan mengembunkan uap. 22. Spatula plastik dengan dan logam. Kedua jenis spatula ini digunakan untuk mengambil bahan kimia untuk padatan atau kristal. Yang ke-23, baret. Alat dengan bentuk silindris memanjang ini biasanya digunakan untuk titrasi dengan prosesi tinggi. 24. Filler. Filler adalah alat yang digunakan untuk menyedot larutan. Yang ke-25, pembakar Bunsen. Pembakar Bunsen diambil dari Robert Bunsen. Fungsi pembakar Bunsen adalah untuk pemanasan, pembakaran dan sterilisasi jarum, osi atau oli lainnya. 26. Pembakar spiritus. Fungsi pembakar spiritus adalah untuk memanasi larutan atau membakar zat proses percobaan kimia. 27. Desikator.
Desikator adalah alat kimia yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan sampel bebas air. Yang ke-28, inkubator merupakan alat untuk menginkubasikan mikrobia pada suhu yang telah ditentukan. 29, hot plate, stirrer, dan stirrer bar. Hot plate, stirrer, dan stirrer bar atau magnet steril berfungsi untuk menghomogenkan suatu larutan dengan pengadukan. Ke-20, magnetic stirrer. Magnetic stir bar dengan ukuran 10,5 mm kali 100 mm terbuat dari PTFE yang tahan panas. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan hasil praktikum saya ucapkan banyak terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, ini udah aku jeda. Udah. Tutupin kan? Emang. Punya aku ini nggak ada. Mulutnya. Kan. Jadi nggak emang.